Oke, jumpa lagi teman-teman dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan cara praktis prediksi tren saham dengan selendang GMMA ya. Analisis tren ini adalah sebuah hal yang paling penting nih teman-teman dalam analisis teknikal dan merupakan kunci untuk dapat menentukan arah secara keseluruhan dari sebuah saham ataupun instrumen investasi lainnya. Edward Arthur Seykota atau dikenal dengan Ed Seykota ini merupakan salah satu market wizard Wall Street mengatakan bahwa seorang trader itu perlu berteman dengan tren pasar sampai terjadi pembalikan arah. Ya. Banyak metode analisa teknikal yang dapat digunakan untuk membaca sebuah tren. Salah satunya adalah GAPI, Multiple Moving Average atau disingkat GMMA. GMMA ini adalah indikator yang dikembangkan oleh Dari Gapi, seorang trader dari Australia selama lebih dari 20 tahun pada segala kondisi pasar dan instrumen keuangan. GMMA ini digunakan oleh trader untuk mengenali peluang trading jangka pendek, potensi trend breakout, kelanjutan sebuah tren, penurunan harga sementara, gelembung harga atau bawah harga, ataupun penurunan sebuah tren. Nah, pada dasarnya GMMA ini terdiri dari dua grup moving average, teman-teman. Ada grup moving average jangka panjang dan ada grup jangka pendek. Masing-masing grup ini memuat 6 moving average. Kelebihan dan kekurangan GMMA ini sebagai berikut, teman-teman. Untuk kelebihannya, GMMA efektif menganalisa perubahan tren. GMMA juga mempermudah pemahaman akan kekuatan tren. Lalu efektif menganalisa sebuah perubahan yang tidak biasa seperti penurunan dikenal dengan dips dan mengusahakan prospek. GMMA ini mengikuti prinsip trend is the best friend. Sisi lain, kurangannya adalah tidak efektif pada kondisi market yang sideways, saham tidak liquid atau spotty price. Nanti saya jelaskan di belakang maksudnya ya. Lalu kekurangan yang kedua adalah GMMA ini fokus hanya pada pergerakan harga tanpa memperhitungkan volume. Trader perlu mengkombinasikan GMMA ini dengan indikator lain seperti Relative Strength Index atau RSI, Oscillator Volume on Balance atau OBV, stokastik atau lainnya. Nah, ini gambaran mengenai sideways dan spotty price. Di sini saya contohkan saham BVIX. Ini kondisi sideways, teman-teman. Lalu ini kondisi spotty price, artinya ini sempat disuspend, kemudian ARB ini turun, teman-teman. Ya. Chartnya ataupun candlenya itu berupa titik-titik seperti ini. GMMA ini tidak efektif dalam kondisi demikian. Nah, kalau di bot HQ saham IDX, teman-teman bisa ketikkan perintah garing GAPI kode saham. Ini saya contohkan misalnya garing GAPI BBCA. Nah, ini tampilan dari GMMA untuk saham BBCA. Di sini selendang biru yang di atas ini adalah kumpulan 6 garis EMA jangka pendek yang mewakili perilaku trader ya, teman-teman. Kemudian selendang merah ini adalah kumpulan garis ya, terdiri dari 6 garis juga. EMA jangka panjang. Ini mewakili perilaku investor. Nah, di sini ada kondisi bullish crossover di mana selendang biru ini memotong ke atas selendang merah. Lalu ini kita lihat kondisi uptrendnya sepanjang ada di garis biru di atas garis merah. Kemudian ini sideways di mana garis biru dan garis merah menyatu. Dan ini adalah bearish crossover di mana selendang biru memotong selendang merah ke bawah.
dan kemudian dilanjutkan dengan fase downtrend. Kalau teman-teman ingin melihat selendangnya saja tanpa candle, teman-teman bisa mengetikkan /GAPI2 kode saham. Jadi nanti teman-teman bisa lihat lebih jelas ya arah trennya. Di sini ya kembali kita lihat di sini, ini terlihat jelas ya bullish crossover-nya. Ini uptrend, kemudian sideways, dan ada bearish crossover di sini dilanjutkan dengan fase downtrend. Ada 4 aturan GMMA yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Yang pertama adalah ketika selendang biru dan merah bertemu, kita perlu bersiap untuk price action apabila kesepakatan batal. Jadi ini kalau selendang biru dan merah bertemu, di sini ada semacam kesepakatan, ya. Kalau misalnya kesepakatan itu batal, harga bisa naik ke atas, atau bisa juga turun ke bawah. Jadi nanti teman-teman mesti perhatikan kalau misalnya ini mulai bergabung antara selendang biru dan merah, nanti apakah ada candle breakout ke atas atau ke bawah. Aturan yang kedua adalah kita bisa mengambil posisi beli, entry atau buy jika selendang biru memotong selendang merah ke atas, ya seperti ini teman-teman. Demikian sebaliknya, kita ambil posisi jual, exit atau sell jika selendang biru memotong selendang merah ke bawah. Seperti ini, teman-teman. Aturan yang ketiga adalah selendang merah adalah konfirmasi dari sebuah tren sebenarnya. Jadi kalau lihat di sini, teman-teman, garis EMA yang merah ini punya jarak gitu ya, punya jarak. Ini menunjukkan tren yang kuat. Kalau mengarah ke atas berarti ini masih uptrend yang kuat. Tapi kalau sudah merapat, ini akan menunjukkan signal perubahan arah. Di sini kita lihat masih uptrend, jadi kita bisa menikmati nih, walaupun candle naik turun gitu, tapi ini masih dalam posisi uptrend, sehingga kita bisa mengambil kesempatan pada saat harga turun di jangka pendek, karena secara jangka panjangnya masih uptrend, nanti dia akan kembali naik lagi untuk rally ke atas ya. Berikutnya aturan GMMA yang keempat. Jika garis EMA pada selendang biru mulai meregang, ini kondisi pasar mengalami situasi bubble atau gelembung ya teman-teman, di mana harga saham semakin melambung tinggi. Nah, yang namanya bubble itu pasti nanti akan meletus. Jadi kita mesti waspada dalam kondisi seperti ini agar tidak mendapat harga pucuk. Apabila terjadi gelembung ya seperti ini teman-teman, ada gelembung, ini juga ada gelembung, ini juga ada gelembung. Nah, kemudian ada 2 atau 3 garis EMA yang mulai merapat menyempit jaraknya, maka ini bisa memberikan signal awal untuk kita siap-siap posisi exit jangka pendek ya teman-teman. Namun hal ini perlu ditambahkan dengan indikator lainnya. Bagaimana aplikasi trading dengan GMMA? Ini ada saya sertakan beberapa contohnya. Yang pertama adalah Bima Sakti. Ini saya ambil dari Resume Chatbot XQSAM IDX yang ditulis oleh Fufu. Bima Sakti ini singkatan dari binari MACD. Ya, ini saya tambahkan selendang dan ketiga pixel hijau. Ini untuk fast trading ya teman-teman. Atau strategi beli sore jual pagi. Take profitnya juga tidak perlu besar-besar karena fast trading 1,5% sampai 5%. Nah, stop lossnya itu nanti di garis EMA 3 ya.
garis hitam pada chart GAPI MMA. Bagaimana syarat entry-nya? Yang pertama adalah MACD untuk 5.15.1 baru cross MACD 12.26. Lalu yang kedua, selendang biru di atas selendang merah atau garis hitam melintasi selendang merah. Tiga, pixel harus ketiganya hijau ya. Pixel kan ada 3 ya. Kalau teman-teman mau mendalami trading di pixel, bisa lihat di resume chart atau di video saya yang lain. Oke, teman-teman, berikut screening yang bisa kita gunakan untuk strategi Bima Sakti. Bisa merupakan kombinasi dari screening ini ya teman-teman. Jadi kita ketikkan skor, G1, GOBUL, GOGC, MACDGC, dan PIK1 ya. Nanti kita akan analisa chart dari saham-saham yang muncul dalam screening ini. Kita lihat di sini contohnya saham ABA, sinyal tanggal 18 Maret ya. Ini sinyalnya di mana 3 pixel hijau, kemudian selendang birunya di atas selendang merah, dan MACD-nya terjadi golden cross. Lalu kita ambil aksi beli di keesokan harinya ya, atau beli sore jual pagi gitu ya. Untuk ini entry di 107, exitnya di 112, nah, di mana ini profitnya mencapai 5%. Nah, candle di tanggal 9 Maret itu open di 106, kemudian tertingginya di 132, terendahnya di 99, dan ditutup sebesar 115. Contoh berikutnya lagi ISSP. Ini ada 3 sinyal. Sinyal yang pertama itu tanggal 15 Januari. Ya, kita entry nanti di candle yang berikut ini. Di sini candle berikutnya. Masuk di 210, keluarnya di 220 ya. Jadi begitu order buy-nya done, langsung pasang automatic order. Atau kalau aplikasi trading teman-teman sudah mendukung beli langsung jual, itu bisa langsung setting saja teman-teman. Untuk sinyal yang kedua tanggal 12 Maret ini di sini tanggal 12 Maret ya. Kita lihat kita entry di candle berikutnya ya, di hari berikutnya di tanggal 15 Maret. Karena tanggal 12 Maret itu hari Jumat, jadi Seninnya kita masuk. Ini entry di 204. Nah, ternyata target 214-nya tidak tercapai nih, teman-teman. Target profit 5%-nya. Dan harga berbalik turun sehingga stop loss-nya ke-trigger dan terjual. Exit-nya di 199 mengalami kerugian 2,5%. Jadi ini saya pasang stop loss-nya 2,5, target profitnya 5%. Dengan risk reward 1/2. Untuk sinyal ketiga, ini tanggal 6 April ya. Lalu entry di tanggal 7 Aprilnya di 206, kemudian exitnya di 216. Profitnya sebesar 5%. Ya. Dalam kondisi tanggal 7 April itu tertingginya 224, terendahnya 202. Dan close-nya di 214. Sehingga kalau kita lihat untuk saham ini untuk 3 kali sinyal berhasil profit 5%, dan loss-nya 2,5%. Contoh yang lain adalah SKRM. Di sini sinyal pertama tanggal 10 Desember. Lalu ini kondisi pertama ya, masuk entry. Ternyata tidak berhasil sehingga ada loss 2,5%.
Kemudian sinyal kedua adalah di tanggal 4 Februari. Di sini kita entry di sini teman-teman. Pagi ya. Entry di sini 8.70 langsung kita automatic order 915 eksekusi sehingga profitnya 5%. Untuk yang ketiga, kita lihat sinyalnya di sini. Semua GC, kemudian ini cross ke atas gitu ya. Candle hijau. Kita lihat, kita masuk ke candle berikutnya di hari berikutnya di 7.30 dan exit di 7.70 sehingga profitnya 5%. Oke. Berikutnya adalah terbang bersama bidadari atau join the trend ya. Untuk swing trading ya teman-teman, kalau tadi Bima Sakti itu untuk fast trading, kalau ini untuk swing trading ya. Take profitnya mengikuti tren atau minimal 10% kalau saya. Jadi nanti teman-teman tinggal setting sendiri saja ya kalau untuk swing trading. Stop loss-nya jika selendang biru berada di bawah selendang merah atau garis hitam OBV menembus ke bawah garis EMA 100. Syarat masuknya, entry-nya kita beli kalau garis gapi osilator golden cross, kemudian selendang biru menembus ke atas selendang merah, garis hitam OBV menembus ke atas atau posisinya masih di atas garis EMA 100-nya, dan ada spike pada frekuensi analyzer, tapi ini opsional. Seandainya ada, ini akan lebih baik. Screeningnya kita pakai SCR GOGC ya, dimana terjadi golden cross. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Lalu kita lihat chartnya masing-masing dari saham tersebut. Ini saya contohkan saham Mari, Mahaka Radio Integra. Syarat entry-nya garis gapi osilator golden cross ya. Kemudian yang kedua selendang birunya ini menembus atas selendang merah. Dan ketiga kita lihat garis hitam OBV menembus ke atas atau posisinya ini masih di atas ya, di atas garis EMA 100-nya, dan sebelumnya ada spike. Kalau kita lihat hold selama selendang birunya itu masih di atas selendang merah. So, kalau di sini kita lihat garis OBV-nya berada di atas EMA 100-nya. Nah, garis OBV ini membantu menutupi kelemahan dari GMA yang termasuk indikator yang agak lambat ya. Sehingga ini membantu kita untuk take action. Berikutnya saham MTEK. Syarat entry pertama garis gapi osilatornya golden cross ya di sini. Birunya memotong ke atas garis merah. Lalu yang kedua adalah selendang birunya menembus ke atas selendang merah. Ya, ini atau selendang merah, selendang biru berada di atas garis selendang merah. Dan yang ketiga ini OBV-nya ada di atas EMA 100-nya. Kalau kelihatan agak menempel begini, kita bisa lihat dari angkanya ya teman-teman, dari angka di sini. Apakah OBV-nya lebih besar dari EMA 100-nya. Lalu yang keempat ada spike di sini. Dan kita akan ikuti pergerakannya, naik turunnya kita lihat. Selama ini trennya masih kuat ya ke atas, kemudian agak renggang seperti ini teman-teman. Dan dari selendang biru tetap di atas selendang merah, ini bisa kita hold. Kadang-kadang kita agak terganggu psikologinya itu kalau harganya ini beberapa turun drastis nih teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya untuk swing trading ini kan kita nggak perlu lihat setiap jam ya teman-teman. Kita lihat saja nanti mendekati akhir harinya posisi candlenya bagaimana gitu ya. Nah, ini posisi candlenya bisa saja dalam saat jam trading bisa menyentuh garis merah, tapi pada saat penutupan dia naik lagi gitu ya. Jadi nanti untuk melihat secara swing trading kita lihat sebelum tutup bursa, misalnya jam 14.45 gitu ya teman-teman.
Nah, kita ikuti saja perkembangannya. Nah, kalau kita hold terus, kita entry dari 7 Desember 2020 dengan harga 925, ini kita sudah floating profit sebesar 160% ya. Lalu contoh berikutnya adalah Bevin. Kita lihat yang pertama garis GAP osilatornya golden cross ya. Lalu selendang biru menembus ke atas selendang merah ya, atau posisinya berada di atas selendang merah. Dan ketiga kita lihat OBV-nya itu juga golden cross ya, menembus ke atas, posisinya di atas garis EMA 100-nya dan ada spike walaupun sedikit. Nah, hold selama selendang biru di atas selendang merah atau garis hitam OBV berada di atas EMA 100-nya. Jadi ini tinggal teman-teman pilih ya. Kalau ini kan selendang birunya sudah belum di bawah sih sebetulnya, baru menuju ke bawah menyatu dengan selendang merahnya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih apakah mau take action di sini untuk jual dulu, atau teman-teman bisa pilih melihat dengan OBV-nya. Kalau dari OBV-nya ini, OBV-nya masih di atas EMA 100-nya. Sehingga kalau masih di hold, ini floating profitnya sebesar 44%. Strategi berikutnya adalah ngaso dulu, atau kita memanfaatkan pelemahan harga di saat tren naik ya teman-teman. Kadang-kadang memang saham itu tidak bisa naik terus, dia perlu tarik napas dulu ke bawah sebentar, kemudian melanjutkan kenaikannya. Jadi ini untuk swing trading atau averaging up kalau kita sudah punya sahamnya. Take profitnya mengikuti tren atau minimal 10%, kemudian stop lossnya jika selendang biru berada di bawah selendang merah atau garis hitam OBV menembus ke bawah garis EMA 100-nya. Cara entry-nya ini garis GAP osilatornya dead cross ya. Selendang birunya masih di atas selendang merah, lalu garis hitam OBV di atas garis EMA 100, dan candle setelah signal membentuk lower high. Nah, ini untuk screeningnya memakai SCR GODC ya. Ya, ini saham SEN ya, teman-teman contohnya. Kita lihat di sini garis GAP eskalatornya dead cross. Ini ada dua kondisi ya, dua titik. Di sini dead cross, juga dead cross di sini. Lalu kita lihat di sini selendang birunya masih di atas selendang merah. Lalu kita lihat juga di sini garis hitam OBV-nya masih di atas garis EMA 100 ya, yang merah ini. Lalu kita lihat candle berikutnya setelah signal ini harus membentuk lower high. Artinya batas terendah candle itu harus lebih tinggi dari terendah signalnya. Kita lihat di sini, kita akan hold kalau selendang biru di atas selendang merah atau garis hitam OBV berada di atas EMA 100. Ini candle entry 1 atau averaging up 1, di mana setelah signal hanya candle inilah yang punya lower high ya. Jadi titik terendahnya itu lebih tinggi dari titik terendah candle signal. Lalu untuk signal yang kedua, kita lihat di sini terjadi GAP oscillator dead cross ya teman-teman. Kondisi selendang birunya masih di atas selendang merah, OBV-nya masih di atas EMA 100-nya. Namun candle setelah signal itu tidak membentuk lower high. Ini titik low-nya sama. Sehingga kita ambil di candle berikutnya yang punya lower high. Titik low-nya lebih tinggi dari low signal. Nanti ini kita hold sepanjang selendang biru di atas selendang merah. Nah, untuk saham Akses di sini terlihat ada dead cross ya, teman-teman, signalnya. Lalu selendang birunya masih di atas merah.
OBV-nya juga sama nih di atas EMA 100-nya. Tapi syarat yang keempat sepertinya tidak terpenuhi karena setelah signal itu tidak membentuk lower high ya, lower high. Jadi ini titik low-nya dari signal, beberapa 3 candle berikutnya masih membentuk 4 candle berikutnya masih membentuk low yang lebih rendah dari signal. Ya. Sehingga di sini kemudian terjadi penyempitan lagi di selendang birunya dan terjadi cross down ke selendang merah. Sehingga ini kita tidak mengambil action untuk membeli ya teman-teman. Baik teman-teman, itu sharing saya mengenai teknik sederhana untuk mengikuti tren kenaikan harga saham dengan strategi GMMA ya. Semoga video ini berguna buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan sharing video ini. Terima kasih.